Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rian Fauziyah, Kesetimbangan Awaliyah. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengerjakan soal rancangan percobaan. Kita materi soal nomor 1. Percobaan pot dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CO3 dan fosfat terhadap pH tanah, tersedia ampel dan hasil kacang anak pisau dan kacang ones. Basis pupuk CO3 yang diberikan adalah 2 gram, 8 gram K0, 2 gram K1, dan 4 gram K2. Sedangkan pupuk fosfat yang diberikan adalah 0 gram P0, 2 gram P1, dan 4,5 P gram P2. Percobaan dilakukan dalam 4 ulangan. Tabel di bawah menunjukkan hasil analisis laboratorium. Untuk itu, lakukan analisis satelit menggunakan SPSS dan X-Video. Di sini ada tabelnya, ada pelakuan A dan P itu kombinasi CH3 dan fosfat. Ada tahap tanah tersedia, eral, dan produksi kacang tanah. Ada 4 ruangan. Soalnya adalah bagaimana hasil uji datarnya, interpretasikan hal tersebut, bagaimana korelasinya, dan bagaimana kesimpulan dari percobaan ini. Ini kita menggunakan SPSS lebih dahulu. Nah, sebelum itu kita buka Excel. Dan untuk memudahkan menulis di SPSS ini tinggal copy paste. Nah, ini saya sudah buat. Jadi ada K0, K1, K2, P0, P1, P2 diurutkan. Nah, sampai ini ada 4 ulangan, jadi kali 4. Ini pH, sudah saya urutkan juga. Beserta NaOH, beserta udah juga. Nah, ini buat titik, karena SPSS saya supportnya pakai titik. Kalau tidak bisa, lalu kita kopikan K0 sampai ini terkotai, lalu kita buka SPSS. Pada data view kita paskan. Sudah muncul angkanya, tapi namanya masih par. Jadi biar enggak par, kita masukkan namanya. Tadi ada dosis pupuk DA-CO3. Ini menggunakan underscore karena SPSS tidak support untuk spasi. Ada namanya. Lalu kita lanjut ke dosis pupuk fosfat. Ini ada ulangan pada pH yang tersedia M total dan produksi kacang tanah. Nah, ini desimalnya nggak usah diganti apa, tapi saya akan ganti yang ulangan biar tidak ada komanya. Tabelnya ini optional, nanti bisa pada hasil outputnya bisa ada tanpa underscore-nya jika labelnya tanpa underscore. Saya coba tabel aja ya. Sudah saya siapkan. Ini kan tanpa underscore kan, lalu nah, ini tidak penting-penting amat, tapi coba saja. Nah, gini bisa, nanti kita lihat di hasil akhirnya. Nah, untuk value tadi kan ada K0, K1, dan K2. Kita kasih value 1 untuk 0, 2 untuk K2,
dan 3 untuk K3. Lalu oke, untuk fosfat juga ada P0, P1, P2, halnya 1 untuk P0, 2 P2, remove kalau salah pakai remove, 2 P1 dan 3 P2. Terus juga sudah. Lalu oke. Untuk ulangannya nanti ada 4 ulangan sama saja. 1 untuk 1, 2 untuk 2, 3 untuk 3, 4 untuk 4. Ini untuk angka. Nah, untuk measure-nya ini sudah benar nominal, 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 juga nominal. Itu untuk scale, 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 scale. Nah, lalu kita soalnya tadi uji ragamnya. Kita caranya analyze, lalu general model, Wilhelm univariate, lalu kita masukkan dependent variabelnya. Ulangan tidak masuk dependent variable karena ini merupakan rancangan acak lengkap. Kita masukkan pH, levelnya, lalu fix faktornya adalah pupuk, dosis pupuk. Nah, kalau kita ke model, build terms kita masukkan satu-satu sertifikat dan fosfat, lalu interaksi keduanya ini pakai shift. Nah, ada tanda kali ini ada dua-duanya karena ada 2 faktor, jadi kebetulan ada interaksi di antara keduanya. Nah, continue. Lalu untuk post hoc kita masukkan saja tentang LSD dan Duncan. Continue untuk M means overall, continue untuk option descriptive statistic, continue, lalu oke. Di sini sudah ada hasilnya. Sekanova ini tes between subjeknya. Di sini di bawah 0,05, berarti artinya sangat signifikan. Juga tersebut sangat signifikan. Nah, lalu untuk uji lanjutnya, ada pH ini disebut CA beda. Nah, di sini ada underscore-nya karena tadi aku di bagian label kita ngasih labelnya tak pakai underscore, tapi kalau kita nggak ngisi label, tuh underscore-nya tetap ada itu, gitu. Nah, sebenarnya kurang penting, tapi pengetahuan saja untuk dimudahkan kalau datanya dipakai dan telah dipakai, tidak usah ganti-ganti hapus underscore. Ini karena ada di kolom yang berbeda, berarti K0 berbeda nyata dengan K1, K0 berbeda nyata dengan K2, K1 berbeda nyata dengan K2 juga, karena ada beda di kolom. Lalu kita lanjut ke yang terhadap dosis pupuk fosfat. P0 dan P2 dari kolom yang sama, berarti P0 dan P2 berbeda nyata dengan P1, tetapi P0 tidak berbeda nyata dengan P2. Ada satu kolom. Lalu kita lanjutkan kembali ke SPSS, kita analisis yang lain. Tersedia entol dan produksi kacang tanah. Analyze dan model univariate. pH-nya dikembalikan ke tersedia. Lalu modelnya sudah masih sama, continue saja. means overall, continue, option continue juga, konsepnya juga masih sama, alasi dan kalau dari centang, lalu kita oke. Nah, ini
Nah, ini karena signifikasinya di atas di bawah 0,05 juga berarti sangat signifikan. Lalu langsung ke uji lanjutnya. Nah, K0 berbeda nyata dengan K1, K0 berbeda dengan K2, K1 berbeda dengan K2. Ini semua berbeda nyata sama lain karena ada di kolom yang berbeda seperti yang pH tadi. Lalu untuk pesisir yang tidak pupuk fosfat P2 dan P1 berbeda nyata dengan P0. Tapi P2 tidak berbeda nyata dengan P1 walaupun angkanya sama. Tapi yang sama tapi tidak berbeda nyata. Lanjut kembali ke SPSS yang ini. Analyze general model univariate dan total. Jadi sudah sama semua yang masuk ke PMIS, ini overall, continue. Oke, sih dilihat situasinya masih di bawah 0,05, berarti sangat signifikan. Uji lanjutnya, untuk yang 3 yang N total ini juga sama-sama berbeda nyata satu sama lain karena ada di kolom yang berbeda. Yang totalnya P0 berbeda nyata terhadap P1 dan P2. P1 tidak berbeda nyata dengan P2. Ini lagi analyze dan model univariate produksi kacang tanah. Itu kan emitsnya overall continue. Oke. Nah, kita lihat text subject context. Nah, ini yang membaca 3 sangat signifikan kan di bawah 0,05 dan di bawah 0,01. Nah, fosfat ini tidak signifikan karena di atas 0,05. Nah, ini interaksi keduanya masih signifikan, sangat signifikan di bawah 0,01. Uji lanjutnya, kalau usia 3 yang K0 dan K1 berbeda nyata dengan K2. K0 tidak berbeda nyata dengan K1. Tadi kan di atas sudah tidak signifikan. Jadi usia lanjutnya juga tidak ada perbedaan karena tidak signifikan dari awal di kolom yang sama. Nah, selanjutnya kita lakukan korelasi. Korelasinya analyze general model, correlate, lalu bivariate. Kita masukkan kecuali yang ulangan, lalu ini Pearson tentang total. Oke, korelasinya pH terhadap P tersedia hasilnya berkorelasi positif sangat kuat karena ditandai dengan bintang-bintang. Jadi semakin mendekati 1 itu korelasinya semakin kuat. pH terhadap N total berkorelasi positif sangat kuat. pH adalah berkorelasi positif sangat kuat. Tersedia terhadap pH N total dan sisi tanah berkorelasi positif sangat kuat. N total terhadap pH tersedia dan produksi kacang tanah berkorelasi positif sangat kuat. Produksi kacang tanah terhadap pH tersedia dan N total berkorelasi positif sangat kuat. Ya, karena tadi ada bintangnya
Nah, jadi kesimpulannya ini saling berkorelasi sangat kuat, positif sangat kuat. Positif kayak di sini hanya tidak yang negatif. Nah, saya selanjutnya yang nomor satu menggunakan RStudio, kita import datanya dulu, ini import dataset from Excel, close, tempatnya kita menyimpan Excel, biarkan terimport dulu, datanya terpreview, lalu akan ini NARF, kasih nama alat, sejarah, lalu tunggu import. Nah, yang sudah terlihat. Nah, ini data kita yang bisa melihat data, scriptnya, rawat, tipu, teknik, STL, RALF, RALF, besok usaha 3, ini kalau sudah kelihatan berarti as, dalam kosong, RALF, dari pokok usaha 3. Lalu selanjutnya kita masih ada pupuk fosfat. Nah, yang pupuk fosfat RL kita coba lihat dulu kan, tapi ini masih karakter jadi harus dijadiin numerik dulu. Caranya FALF ini apa yang masih karakter PH S numerik, terus di situ LALF PH dan juga. Nah, ini udah berubah jadi numerik. Lakukan pada tersedia internal dan produksi customer. Kita aku kopas saja ya. Ya, tersedia. Nah, produksi kacang tanah. Sedia and total produksi kacang tanah. Taruh dulu. Nah, coba lihat datanya. Sudah balik semua. Lalu kita lanjut ke ANOVA dan uji lanjut. Ya, FC.
FD2 add dalam kurung FALF. Nah ini koma 4 7 tutup koma FALF dosis pupuk ClC3 koma LALF dosis pupuk fosfat koma substatan. Ini kayak error karena belum dicentang agrikolnya Theobiolized sama statsnya udah. Kalau kita coba lagi kan, nah alhamdulillah bisa lanjut. Nah ini hasilnya. Kita baca dari yang atas dulu. Ini titik 3, berarti ini sangat signifikan. Nah, di bawah 0,05, di bawah 0,01. Tandanya sangat signifikan. Lalu untuk pH-nya terhadap K2, K2 itu pupuk ClC3 ini harusnya beda semua, berarti masing-masing itu berbeda nyata satu sama lain. Lalu ini pupuk fosfat P1 berbeda nyata dengan P2 dan P0. Tapi P2 dengan P0 tidak berbeda nyata karena hurufnya sama. Lalu ini kelebihan studio ini bisa analisis interaksi pupuk dua faktor tadi, pupuk ClC3 dan pupuk fosfat. Ini kita bisa lihat ya hurufnya berbeda, berarti ini berbeda nyata. Contohnya perlakuan K2P1 itu berbeda nyata dengan perlakuan K2P0. Tapi yang hurufnya ada dasarnya tidak berbeda nyata sih, K2P0 tidak berbeda nyata dengan K0P1. Lanjut, ini yang P tersedia, ini semua juga sama, sangat signifikan. Ini pupuknya juga masing-masing berbeda nyata, K2 dengan K1 berbeda nyata, K1 dengan K0 berbeda nyata, K0 dengan K2 berbeda nyata, kan harusnya berbeda. Ini yang fosfat P1 dan P2 berbeda nyata dengan P0, tetapi P1 dengan P2 tidak berbeda nyata. Ini analisis interaksinya, K2 dan P1 berbeda nyata dengan perlakuan K1 P2. Lalu K0 P2 berbeda nyata dengan K1 P1. K0 P2 berbeda nyata dengan K2 P1. K2 P0 tidak berbeda, kita kan K1 P0. Lanjut ke N total. Ini ada bintangnya 3 semua, berarti sangat signifikan. K2, K1, K0 ini berbeda nyata. K2 dengan K1 berbeda nyata, K1 dengan K0 berbeda nyata, K0 dengan K2 berbeda nyata. Pada penggunaan pupuk fosfat P0 itu berbeda nyata dengan
P2 dan P1. P2 dan P1 tidak berbeda nyata. Interaksi keduanya. K2 dengan P2 berbeda nyata dengan K1 P2. Tapi K0 P1 dengan K1 tidak berbeda nyata. Kan berarti ada yang sama. Ini produksi kacang tanah. Produksi kacang tanah faktor A itu sangat signifikan. Faktor interaksi faktor A dan B juga signifikan, tapi faktor B saja tidak signifikan. Asnya pupuk CaCO3 K2 dengan K1 dan K0 berbeda nyata, tapi K1 dengan K0 tidak berbeda nyata. Lalu ini fosfat seperti yang sebelumnya di atas tidak signifikan, berarti artinya ini tidak berbeda nyata semua. Interaksi dua faktornya ada K2P1 dengan K2P2 berbeda nyata. K1P0 dengan K0P1 tidak berbeda nyata karena ada huruf yang sama. Lalu kita analisis korelasi. Rumusnya korelasi LKLF bukan korelasi korelation dalam kurung LALF 4,4,2 tutup. Metodenya menggunakan Pearson method sama dengan Pearson. Jebakan. Di sini kita melihat bahwa korelasinya kalau mendekati 1 itu artinya korelasinya semakin kuat, jadi sempurna. Kalau tidak ada korelasi itu di bawah 20 ini karena angkanya tinggi dan mendekati 1, berarti ini artinya berkorelasi semua, signifikan positif. Ini P tersedia, PH dengan P tersedia berkorelasi signifikan. PH dengan N total signifikan. PH dengan tanah signifikan ataupun pasti kuat maksudnya. P tersedia dengan PH ini juga signifikan, jadi semua di situ signifikan. Soal nomor 2, seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan-rancangan kelompok di lahan Jemantoro dengan mengkombinasikan dua faktor yaitu pupuk tanah lokal terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Dapat totalnya 36 sampel pengamatan. Ini tabel seperti ini, ada pupuknya dan 3, helper juga ada 3 jenis, hitungannya bloknya ada 4. Ada parameternya pH, BO, KTK, tinggi tanaman.
Terus soalnya bagaimana dosisnya, interaksi tersebut, bagaimana korelasinya, dan bagaimana kesimpulan dari percobaan ini. Nah, kita buka di Excel, kita tata data tadi yang dibuat dari Excel seperti ini. Nah, apa pupuk, organik, 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 apa seperti itu di uang sampai bawah ini uangnya ada dua gambar. Nah, kalau kita kopikan ke SPSS, ini sudah saya kopikan ya di SPSS. Kita view, ini namanya juga sudah saya ganti. Value-nya ada satu tambah pupuk, dua pupuk organik, tiga pupuk analisis organik. Ini ada pentahator, asal organik, dan pupuk kompos. Lalu ulangannya ada satu, dua, tiga, empat. Ini untuk hasilnya ulangannya jadi nominal karena ini NA F, ini scale, 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 scale. Kemudian untuk mengetahui uji lagarnya kita analisis, hanya analyze, general model, univariate. Nah ini sudah saya ganti, ada pH, pupuk halatar ulangan. Nah ini ulangannya dimasukkan karena ini LAK. Modelnya pupuk halatar ulangan terus inversi halatar dengan pupuk lalu continue. Untuk pasok centang alsi dan tanggal means overall continue, optionnya descriptive, lalu oke. Nah, di sini dapat dilihat ini di atas 0,05 berarti tidak signifikan, jadi ini pupuk halamannya tidak signifikan semua. Lalu uji lanjutnya berdasarkan pH tadi ya, kalau ini ada pH terhadap pupuk anorganik dengan pupuk anorganik plus pupuk organik ini tidak beda nyata kalau dari satu kolom. Pupuk anorganik plus organik plus tanpa pupuk itu juga tidak beda nyata, tapi pupuk anorganik dengan tanpa pupuk itu berbeda nyata. Nah, jadi beda kolom. Dengan helator ini tidak ada yang berbeda nyata. Untuk ulangannya juga tidak berbeda nyata. Lanjut ke uji selanjutnya, analyze, model, univariate, mengeluarkan pH-nya, masukkan backbone, lebih sama, maksudnya, image overall. Oke, ini uji lagamnya. Ini di atas, di bawah 0,05 berarti signifikan, juga signifikan, tapi ulangan tidak signifikan. Ini pupuk dengan helator ini sangat signifikan di bawah 0,01. Lanjut ke ini dilanjut dengan bahan organik tanpa pupuk dan pupuk organik plus anorganik ini
tidak berbeda nyata dalam bahan organik karena sekolah yang sama. Pupuk anorganik plus pupuk organik dengan pupuk anorganik juga tidak beda nyata tanpa pupuk dengan pupuk anor tanpa pupuk dengan pupuk anorganik ini berbeda nyata. Nah, ini buat helaton tanpa helaton dengan isolat bakteri dan pupuk kompos ini berbeda nyata, tapi isolat bakteri dan pupuk kompos tidak beda nyata. Oh, ini ulangan tidak ada yang berbeda nyata. Lanjut uji selanjutnya, analyze. Kita lihat kalau KPK Emis, oke, oke. Nah, ini gatal dan pupuk ini sangat berbeda nyata, kata 0,01. Pupuk dan gatal berbeda nyata, ulangannya tidak berbeda nyata. Lab KTK ini pelakuan tanpa pupuk dengan pelakuan pupuk anorganik dan pupuk anorganik ini berbeda nyata. Jadi tanpa pupuk berbeda nyata dengan pupuk anorganik plus organik dan pupuk anorganik. Tapi pupuk anorganik dan pupuk plus organik dengan pupuk anorganik ini tidak beda nyata. Untuk helatornya tanpa helator dengan penggunaan helator pupuk kompos dan isolat bakteri ini berbeda nyata. Ini pupuk kompos dengan isolat bakteri tidak beda nyata. Tidak beda nyata juga. Analyze sebenarnya model univariate PK overall katanya. Nah, ini yang tinggi tanaman. Pada pupuk ini sangat berbeda nyata karena 0,1 dengan helator tidak beda nyata karena beda 0,5, ulangan tidak beda nyata dan pupuk dan helator tidak berbeda nyata juga. Lalu analisis uji lanjutnya yang dengan pupuk, jadi perlakuan tanpa pupuk dan perlakuan pupuk anorganik plus organik berbeda nyata dengan perlakuan pupuk anorganik. Tapi perlakuan tanpa pupuk dengan perlakuan pupuk anorganik plus organik tidak beda nyata. Lalu ini helator isolat bakteri dengan tanpa helator tidak beda nyata. Tanpa helator dengan pupuk kompos tidak beda nyata. Isolat bakteri dengan pupuk kompos berbeda nyata. Dan orang tidak berbeda nyata juga. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis korelasi, the correlate bivariate. Kita masukkan, wow. Nah, kita dapat tahu kalau ulangan dengan pH itu tidak beda nyata sih. Beda nyata itu yang ada tanda bintangnya. Nih, diperlakukan.
Bahan organik dengan KTK itu korelasinya itu sangat signifikan karena ada bintangnya dua. Lalu KTK dengan nah, jadi di antara ini yang korelasinya berbeda nyata sangat signifikan ini hanya bahan organik terhadap KTK. Selanjutnya, nomor dua menggunakan RStudio. Ini kita import dataset dulu dari Excel, mencari filenya, lalu Excelnya yang isinya hasil tadi itu yang di urutan ini kita kasih nama MR, sheetnya yang LKKF, tunggu dulu, lalu import. Nah ini dia LKKF-nya. Nah kita lihat data dulu untuk mempersingkat saya sudah menyiapkan script. Nah, ini biar nggak lupa kita cetak dua aktif calling-nya, view-nya, dan statusnya sudah oke kan. Oh, masih karakter. Karena masih karakter kita harus jadikan nomor. Nah, ini. Lalu kan kita lihat lagi di STR sudah nama semua. Lakukan uji lanjut. Uji lanjut. Untuk ANOVA uji lanjut itu harus mencetak aktif bolehnya dulu. Dan juga biar tidak error. Ya bisa dibaca. Tuh, saluran. Nah, kita baca apa arti dari maksud angka-angka ini. Nah, ini dengan pH. Oh, lanjut. Ini tuh tidak ada yang signifikan ya. Karena di atas 0,05 semua ini. Hmm, lalu kita yang pH analisisnya ini tidak ada yang beda nyata. Lalu yang kali juga tidak ada yang beda nyata. Juga tidak ada beda nyata. Ini faktor tadi bahan organik. Nah, ini 0,08. Nah, ini juga sama saja. Tidak ada yang signifikan. Ini juga tidak ada yang berbeda nyata. Nah, ini bahan organik ini berkompos dengan tanpa helator berbeda nyata. Tapi pupuk kompos dengan isat bakteri tidak beda nyata. Isat bakteri dengan tanpa halator juga tidak beda nyata. Harusnya sama, jadi tidak beda nyata. Ini pupuk kompos sama helator harusnya berbeda, tapi mereka berbeda nyata. Lalu reaksi keduanya
Organik ya ada pupuk kompos dengan tanpa helator yang pada ulangan ke satu itu berbeda nyata. Jadi tanpa helator ulangan 1, 2, 3 dengan pupuk kompos santet tidak ini berbeda nyata ya. Ini berbeda nyata. Nah, terus nah, KTK. Ini akhirnya ada yang sangat berbeda. Sangat signifikan. Ini signifikan ya faktor B. Juga uji lanjutnya KTK ada ini tidak berbeda nyata, tidak ada yang berbeda. Lalu isolat bakteri dan pupuk kompos dengan tanpa helator itu pengaruhnya berbeda nyata di KTK. Di isolat bakteri tidak berbeda nyata terhadap pupuk kompos dan pupuk kompos. Ini ada interaksi keduanya. Isolat bakteri tekan tanpa helator yang satu ini berbeda nyata. Oh, ini yang tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman tapi dengan foton sangat berbeda nyata. Tapi yang faktor-faktornya ini maksudnya sangat signifikan. Tapi yang awalnya ini tidak ada yang signifikan. Tinggi tanaman. Nah, ini juga nih tidak ada yang berbeda nyata. Nah, tapi ini tinggi tanaman yang helatornya dengan pupuk kompos dengan isolat bakteri itu berbeda nyata. Tapi pupuk kompos dengan tanpa helator itu tidak berbeda nyata. Tanpa helator dengan isolat tidak berbeda nyata. Interaksi keduanya, nah pada yang ketiga pupuk kompos itu berbeda nyata dengan isolat bakteri yang kedua, orang dua. Nah, selanjutnya kita lakukan uji korelasi, LKF, kan. Nah, ini dia korelasinya. pH dengan pH 1 tentu saja karena kalau soal pH PN dengan pH dan pO tidak ada korelasinya. Ketika pH tidak ada rasa juga. Nah, dengan tanaman ini negatif. Jadi, relasi negatif. Bahan organik, dengan bahan organik dengan KTK, ini ada korelasinya ini kuat, sangat kuat, signifikan, dan positif. Itu karena mendekati satu, itu tuh semakin kuat. Dan KTK, kalau negatif itu berarti berkebalikan.
Saya sudah nomor 2. Oke, sekian itu cara mengerjakan LALF dan LAKF di SPSS dan RStudio. Sekian, mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.